Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian nikmat dan karunia serta salawat dan salam pada ruh baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Adapun bahasan kita pertama adalah dalil tentang perintah menuntut ilmu, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu, dan penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Berbicara tentang dalil tentunya adalah Al-Quran. Kita lihat pada surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Untuk kita dapat memahami, tentunya kita harus memperhatikan beberapa kosakata pada ayat 33 surat Ar-Rahman ini. Misalkan, ya ma'syara, wahai golongan, in istata'tum, jika kamu sanggup, antamfuzu min aqtari, dari penjuru, fanzuru, maka tembuslah, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Lalu membaca Al-Quran tentunya memiliki rambu-rambu yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Maka ada hukum bacaan pada surah Ar-Rahman ayat 33. Misalkan saja, ya ma'syara, huruf ya berharakat fathah tegak, dibaca panjang, satu alif atau dua harakat, kita kenal dengan nama mad tabi'i. Lalu wal ins, nama hukumnya ikhfa hakiki. Lalu nunnya kita baca samar, nun sukunnya, karena nun sukun bertemu dengan huruf sin. Min aqtari, nun mati bertemu alif, izhar khalqi, lalu nun sukunnya pun dibaca jelas. Selanjutnya kita perhatikan pula dalil yang kedua, yakni surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, mari juga kita perhatikan kosakata surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafsahu, maka berilah kelapangan. Itu beberapa contoh saja. Selanjutnya, andaku sekalian, kita melihat hukum bacaan pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Amanu iza, ada mad jaiz munfasil,
karena huruf mad bertemu hamzah pada kalimat berbeda, maka dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Wallahu lam jaljala tafhim. Lam jaljala ini dahului dengan huruf berharokat fathah, maka lam jaljalahnya dibaca tebal. Khabir, mad arid li sukun, yakni mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat yang dibaca waqaf, maka mad tabi'inya dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Senandaku sekalian, selanjutnya kita memperhatikan kandungan dari perintah menuntut ilmu. Di antaranya pada Ar-Rahman ayat 33 jelaskan bahwa manusia dan jin tidak akan dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Tentunya kekuatan ini semua hanya dapat terpenuhi biiznillah, atas izin Allah. Lalu kita memperhatikan kembali kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Yakni jika seorang menghadiri majelis hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Setiap perbuatan manusia pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Lalu setelah kita mempelajari dalil keutamaan, maka hari ini kita melihat pada keutamaan menuntut ilmu, yakni pertama ada adab bagi orang yang menuntut ilmu itu, yakni harus ikhlas, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, bersikap bijaksana, menghormati ulama-ulama atau guru para pengajar kita, lalu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan, yakni gemar membaca buku, gemar mencari tahu, tetap berpegang pada agama Islam, bersikap rendah hati, dan berperilaku sopan santun. Lalu kita perhatikan pula hikmah menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga, dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ia melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Lalu mendapat pahala yang terus mengalir meskipun kelak ia setelah meninggal dunia, ia dikelompokkan menjadi golongan fisabilillah, ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cahaya pada kehidupannya. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.